tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dan maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Wassalama bisulu, dan apa yang disimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Terima kasih Pak Haji. Yang pertama seperti biasa kita berkenalan dengan namanya surat ini. Surat ini Bapak Ibu diberi judul apa? Al-Adiyat. Al-Adiyat di situ terjemahkannya apa? Kuda perang yang berlari kencang. Ya, kuda perang berlari kencang. Jadi Al-Adiyat itu kuda perang berlari kencang. Jadi kalau melihat dari judul surat, berarti ayat ini bercerita tentang kuda perang. Karena judulnya tentang kuda perang. Kalau melihat isinya, ya, kalau melihat isinya dari ayat 1 sampai 5, ya, 1 sampai 5 itu terlihat memang tentang apa? Perang, ya, tentang isinya tentang perang. Mohon diulang Pak Haji, coba 1 sampai 5. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah itu kan perang. Tapi surat yang kita baca pada bulan lalu itu cerita tentang apa? Bulan lalu surat apa? Lupa. Al-Zalzalah. Surat bulan lalu Al-Qari'ah. Ya, tentang hari kiamat. Nah, surat setelah ini, sebelum ini yang disebut Haji Romi tadi, berarti bulan depan, yaitu Al-Zalzalah. Al-Zalzalah bercerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah bercerita tentang kiamat. Kok tiba-tiba di tengahnya bercerita tentang perang? Nah di sini saya tidak punya referensi, lagi-lagi cukup tidak puas dengan referensi yang saya baca. Jadi kalau nanti ada interpretasi dari saya pribadi tentang surat ini, itu jangan dipakai. Saya akan jujur ini dari saya, gitu Pak, bukan dari referensi yang kita dapatkan, gitu. Sama seperti pada bulan lalu bercerita tentang hari kiamat. Betul sih cerita hari kiamat, tapi apa maknanya hari kiamat itu diutarakan dalam Quran, dalam hidup? Ya, saya waktu bulan lalu menyampaikan sama Bapak Ibu, bukan tujuannya Allah nakut-nakutin kiamat, enggak sama sekali. Tapi Allah layaknya sebagai seorang tua pada saat dia mengantarkan anaknya. Itu dalam interpretasi saya, itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pengen agar si anak itu dalam mengarungi hidup itu kan harus selamat. Karena orang tua itu tahu bahaya-bahaya tentang jalan hidup. Makanya wanti-wanti diingatkan agar anak kita itu bisa menjalani hidup dengan selamat.
situ baru berasa kita begitu sayangnya Allah. Bukan bercerita Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya, bukan cuma itu, bukan nakut-nakutin. Tapi di situ Allah bercerita tentang besarnya sayangnya Allah sama kita. Nah ini kok Al-Adiyah, ya, udah pernah. Tapi kita ikuti referensi dulu ya, tidak apa-apa. Ya, ikuti referensi, sebab kita harus menghormati apa yang sudah ada dulu. Al-Adiyah kalau secara bahasa itu mengalami penambahan huruf, yaitu huruf ya di belakang dan huruf ta. Ya, makanya al-adiyah. Kalau dibuang itu dua huruf itu, maka tinggal huruf ain dan dal. Ada itu asal kata al-adiyah. Ain dan dal, ada. Itu artinya yang pertama dalam referensi yang saya punya, itu artinya yang berarti jauh atau melampaui batas. Ya, jauh melampaui batas. Nah, kok tiba-tiba di sini diterjemahkan kuda? Ya, karena memang biasanya kuda itu mungkin adalah kendaraan di zaman itu yang bisa mengantarkan orang untuk pergi jauh dan melewati batas, gitu kan? Makanya di sini kuda itu di sini dibilangnya dalam terjemahnya demi kuda perang yang berlari kencang. Berarti kalau secara bahasa ini sudah merupakan terjemahan makna. Kalau diartikan secara bahasa al-ada berarti demi yang bersifat manusia itu sudah menjauh, jauh. Ini yang kedua sudah terjemahan saya berarti ya. Kapan manusia itu jauh? Dan kenapa kuda itu digunakan? Coba, kenapa terjadi perang? Biasanya karena apa? Karena hubungan kemanusiaan saat itu terjadi masalah. Maka terjadilah konflik. Ya. Maka digunakanlah kuda sebagai alat untuk berperang. Di mana dia bisa mengejar musuh melampaui batas. Nah di sini kita akan ajak tafsir itu dalam bentuk majazi atau dalam bentuk kiasan. Jadi saya menduga ini bukan benar-benar bercerita tentang kuda perang. Apalagi dalam susunan Mushaf Utsmani diapit oleh dua surah yang berbicara tentang hari kiamat. Gitu. Bagaimana kalau kita ngajinya bareng? Kalau secara majazi begini Bu gampangannya. Dulu ibu kan dirayu-rayu sama bapaknya tuh waktu pacaran. Wajahmu bagai rembulan. Ya. Ibu harusnya jangan mau ya. Bulan itu bopeng-bopeng loh. Kelihatan indahnya dari jauh. Ya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa pasangan hidup ibu memuji ibu dengan kecantikan. Nabi Muhammad juga, ini kan maulidan, udah di sini ya, selesai. Itu kan kalau maulidan Rasulullah itu disebutnya anta syamsul, anta badrun, ya. Karena memang Nabi Muhammad itu yang menyinari. Bukan benar-benar Muhammad itu sinar matahari. Tapi di sini majazi, ini kiasan, begitu ya. Nah, itu arti pertama. Ya. Arti kedua,
Ada kalau ditambahin wawu, adu, mubin. Inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh. Arti kedua, al-adiyah asal kata dari adu yang artinya musuh. Kenapa bermusuhan? Ya, karena perbedaan pikiran, perbedaan hati, sehingga membuat manusia itu saling bermusuhan. Pada saat saling bermusuhan, akhirnya terjadilah konflik, maka terjadilah perang. Nah, disinilah sepertinya, makanya dalam terjemahan diterjemahkan wal-adiyati dhabha, itu demi kuda perang yang berlari kencang. Sudah mengerti ya? Itu. Jadi di situ awal mula al-adiyat diartikan kuda perang. Ya. Karena memang ada sifat manusia yang ingin menjauh dan juga saling bermusuhan. Nah, disinilah nanti saya di belakang menginterpretasi ini bukan bercerita kuda. Jadi saya keluar dari apa ya? Dari teksnya, mohon maaf gitu. Dan dari referensi. Kalau udah baca dari referensi, Bapak akan membaca langsung kedua ya, asbabun nuzul. Kan setelah kenal nama, sebab turunnya Quran. Makanya sebab turunnya Quran ini ada dua akhirnya. Sebagian pendapat karena terfokus dengan perang. Perang itu kapan terjadi? Di masa Nabi, sebelum hijrah atau setelah? Sesudah hijrah. Tapi coba lihat, surat Al-Adiyat ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Padahal periode Makkiyah belum perang. Perang itu adalah periode Madinah. Makanya ibu-ibu Quran itu dibagi dua periode ya, Makkiyah, Madaniyah. Ayat-ayat Quran yang turun sebelum hijrah itu disebut Makkiyah. Setelah hijrah disebut Madaniyah. Ini ayat cerita tentang perang. Berarti kalau melihat teks, maka ayat ini harusnya setelah hijrah. Tapi di sini ditulisnya Makkiyah. Nah, gitu. Saya tidak perlu dalemin hal itu. Bikin pusing Bapak Ibu semua. Nanti ada yang ragu. Yang benar yang mana ya? Gitu. Nah, itu butuh kajian yang mendalam. Saya tidak terlalu penting tentang hal itu. Kita yang paling penting isi. Makanya saya itu paling tak setuju kalau ada kajian apa itu perbandingan agama. Udah gitu nyaci maki kitab-kitab lain. Ya, itu saya paling menyayat hati. Gak boleh kayak gitu. Ya. Itu tidak beradab namanya, tidak berakhlak. Ya. Sudah Qurannya sendiri mengharuskan kita untuk menghormati kitab-kitab lain. Mau Bapak Ibu dibilang, ini Quran gimana sih? Katanya periodenya periode Mekah, tapi nyatanya perang itu jadinya di Madinah. Bapak mau jawab apa? Bingung nggak kan? Nah itu dia. Silakan belajar lagi ya, untuk mendalami kayak gituan. Ya. Nah, kenapa berani-beraninya Utsman bin Affan meletakkan surah Adiyat urutan ke-100 setelah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah? Padahal aslinya surat ini berdasarkan turun urutan turunnya surat adalah surat ke-13. Ini urutan jauh banget.
Kalau di masa Rasulullah ini surat urutan ke-13 di antara Al-Asr dan Al-Kautsar, bukan di antara Al-Zalzalah dan Al-Quran. Tambah ya Pak. Berarti di situ ada kesepakatan Utsman bin Affan dan tim penulis untuk memposisikan surat itu di 100. Kalau Bapak mau baca tentang kajian ini, ada seorang ulama namanya Dr. Muhammad Al-Qun. Judul bukunya Rethinking Islam. Memikirkan kembali tentang dogma-dogma Islam. Wah, waktu baca buku itu tekanan darah saya turun. Dalam waktu bersamaan saya belajar ilmu filsafat dan tasawuf usia 20-an waktu itu. Santri-santri saya mimpi saya gila. Ibu saya bilang, kamu jangan keselir, terlalu serius dia belajar. Dan cukup. Nah itu Bu. Akhirnya saya sujud kepada Allah. Ya Allah, ya bimbing saya. Gitu, bimbing aku. Dan akhirnya alhamdulillah saya pegangannya kepada Al-Quran saja sekarang, bukan kepada artinya malah, tapi kepada bacaan teksnya. Sejak usia 40, sekarang usia saya mau 49, jadi 49 jalan. Bahkan profesi saya pun setiap hari sekarang nemenin orang baca. Bukan kayak gini mentafsirkan, karena kita ini kelihatannya membahas tafsir Quran, tapi apa yang kita mengerti mungkin setitik debu di antara hamparan laut. Ya, itu susahnya. Jadi saya sangat tidak setuju. Percuma baca Quran kagak ngerti. Saya balik, sangat bermanfaat baca Quran meskipun enggak. Apalagi zaman sekarang. Bentar lagi deh di media sosial pasti bakal ramai itu ayat Al-Quran. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ada yang dipakai untuk ini ayat Qurannya. Oke, ada yang dipakai buat ini. Saling serang dalil ini. Ya, berani banget ya. Lagi zaman sekarang. Nah itulah balik lagi. Bisa jadi inilah yang membuat manusia itu al-adiyat, semakin menjauh, saling bermusuhan. Bisa jadi ini sebagai sindiran dari Allah. Wal-adiyati dhabha. Dan demi kuda kurang, demi kuda perang yang berlari kencang dengan mendengus atau meringkik, penuh emosional, penuh amarah, gitu kira-kira. Gitu ya Pak ya. Falmuriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Kan kalau kuda itu lari, di sininya ada sepatu besinya kan. Ya, kalau kena batu kerikil itu bisa memercikan api. Fa'athalna bihi naqa'a, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Falmughirati subha, falmughirati subha. Dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Karena kan
musuh itu menyerang, kadang-kadang nggak ngomong dulu, tiba-tiba datang. Nah ini digambarkan falmughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Orang baru bangun tidur itu kan, baru berpaan gitu ya Bu, baru ngopi itu. Sambil petik-petik burung, tiba-tiba bahaya datang. Ya, itu kiasannya. Fa'azzarna bihi naqaha, maka dia menerbangkan diri. Karena tiba-tiba datang, kudanya itu menginjak tanah, udah gitu jumlahnya dalam jumlah yang besar, maka debu itu berhamburan menutup pandangan. Fawasatna bihi jam'a, tiba-tiba dia datang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kalau musuhnya kita lagi ngopi, lagi cetek-cetek burung, tiba-tiba musuh datang, boro-boro kita bawa pedang, yang ada kita sudah kalah perang. Begitu ya Pak? Ya, itu gambaran udah perang dari ayat 1 sampai 5. Yuk kita belajar. Ini baru tafsir. Itu dalam referensi pun begitu ya. Kalau baca dalam tafsir gitu juga. Nah sekarang kita ajakin maknanya secara majazi. Surat sebelumnya Al-Zalzalah bulan depan ya. Kemarin bulan lalu Al-Qari'ah. Dua-duanya tentang hari kiamat. Ujung-ujungnya berbicara tentang akibat perilaku manusia beraktivitas dalam hidup. Ada yang nanti masuk surga, ada yang neraka. Ujung dari dua surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Oke. Di tengah-tengah itu udah perang. Kira-kira apa? Ini kiasan apa? Ada? Hati-hati. Coba. Kapan datangnya hari kiamat? Oke. Kuda perang yang datang dengan tiba-tiba itu simbol ketidaktahuan manusia bakal datangnya hari itu loh. Ini dalam interpretasi saya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Bapak? Ya. Jadi nanti hari kiamat itu datang mirip seperti kuda perang. Karena Allah mau menggambarkan kepada kita pada bulan lalu buru hara kiamat, gunung berhamburan seperti bulu-bulu kan bulan lalu gitu. Masih belum muda nggak ya orang? Dagang aja deh seperti terjadi. Begitu manusia tidak berdaya pada saat nanti datangnya hari kiamat. Karena datangnya akan tiba-tiba. Seperti huru hara perang dan bunyi gemuruhnya kuda gitu ya, percikan api. Begitu pula alam semesta. Saya waktu jatuh cinta sama istri saya, anak istri saya suka warna ungu ya. Apa nulis puisinya, rumput berbunga melati ungu, mana ada. Rumput berbunga melati ungu. Karena waktu itu istri saya merasa tidak berarti dalam hidupnya. Waktu saya ketemu dia merasa tidak berarti hidupnya. Rumput itu kan dianggap terinjak-injak. Maka saya bikin puisi rumput ya, tapi dia tuh bagi hidup saya berarti. Ya, saya anggap sebagai melati. Dan
dan kebetulan dia suka warna ungu. Emang melati ada warna ungu ya? Udah ngaco semua itu. Tapi kan yang dimaksud saya bukan ngaco, tapi ingin mengungkapkan keindahan. Sama juga di sini ayat ini bukan berbicara tentang perang, tapi ingin mengungkapkan Allah kepada kita, menjelaskan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, peristiwa kiamat itu demikian dahsyat. Kamu bayangkan pada saat kamu bangun pagi, tiba-tiba tentara perang menyerbu kamu dengan percikan kuda yang begitu banyak mengamburkan debu, dan kamu tidak sempat untuk meminta pertolongan kepada siapa kamu nanti akan minta tolong. Gitu loh saya rasainnya. Itu dalam interpretasi saya. Coba bayangin, bapak kalau punya keluarga, anak dalam keadaan terkena musibah, apa perasaannya? Begitu rasanya Allah dengan surat ini. Jadi tolong nanti imam masjid ini kalau baca surat Al-Adiyat di jiwanya rasakan itu supaya nyampe pada jamaah. Begitu sayangnya Allah untuk manusia bisa selamat menghadapi huru-hara hari. Paham? Mudah-mudahan ini nyampe kepada Bapak. Supaya lebih nyampe, saya bagi pengalaman. Gak apa-apa loncat-loncat ke umroh ya. Kemarin umrohnya kosasi. Kosasi itu apa? Ongkos dikasih. Ya, ongkosnya dikasih. Ada sepasang suami istri, dua-duanya diuji oleh Allah. Anaknya sudah, yang satu ada tapi tidak mengakui anak, yang satu nggak ada tapi sudah pulang. Jadi menikah bawaan tapi beliau sudah tidak ada. Masalahnya itu musibah dalam hidup. Kira-kira Allah sayang nggak sama dia? Diuji demikian berat, pasti sayang. Pada saat di Madinah hari Jumat, hari pertama Isya, kita berdua sama suaminya, dia nunjukin foto Pak Ustaz ini, satu helai kain dan satu tasbih. Kain itu loh, kain yang gak dijahit, yang punya ibu-ibu yang zaman dulu buat ya. Itu kain apa Pak? Ini kain kafan anak saya. Tasbih adalah tasbih yang dipegang anak saya sewaktu menghembuskan nafas terakhir. Saya terenyah di situ. Berarti begitu pahit getir sampai umroh dibawa itu. Kain ini saya bawa untuk tidur saya sekarang. Karena dulu waktu anak saya menghembuskan nafas terakhir, ya Allah, berikan kesempatan dia untuk hidup. Kalau Engkau berikan kesempatan dia untuk hidup, aku akan bawa dia ke sini ya Allah, ke tanah suci. Tapi Allah berbicara lain Pak Ustaz, anak saya pulang, makanya umrah kali ini saya bawa. Begitu sayangnya orang tua ke gimana Allah. Ada hadis qudsi, kasih sayangnya Allah itu satu diturunkan ke bumi dan aku bagikan kepada seluruh makhlukku. Dan kita baru dengar dari cerita tadi umrohnya murid saya tadi, begitu sayangnya sama anak, melewati penderitaan sakaratil. Gimana Allah? Tak kepengen kita ini semua melewati huru-hara hari kiamat. Tapi mau nggak mau, semua kita akan melewati hari kiamat. Mungkin Bapak pikirnya begini, lah kita udah mati Pak. Iya sudah mati, tapi proses evolusi alam ini, kalau hari kiamat itu menurut saya ya, kalau menurut saya hari kiamat itu black hole.
Jadi bumi ini mengalami pengembangan, berkembang, nanti akan muncul lagi, jadi tersedot dengan black hole. Nanti menghadapi loncatan lagi. Nah mungkin kalau menurut bahasa kita orang agama itu namanya kehidupan akhir. Nah kita ini meskipun Pak Haji, saya sudah meninggal, kan dibawa di dalam bumi untuk melalui proses Saya kira ini gambaran terlalu kecil. Makanya saya bilang kalau memahami Quran dengan terjemahan yang tadi saya terjemahkan, itu pun hanya bisa dipahami oleh pikiran kita. Nanti ledakannya bukan hanya sekedar apa? Udah perang. Bagaimana ledakan itu pada saat memasuki black hole? Jangankan itu Pak, Bapak sakaratil maut saja Rasulullah sampai keringatnya diseka sama Fatimah. Sampai Rasulullah bilang, sakitnya aku 3 kali lipat dari umatku. Saya mau gak mau 360 persendian diputus oleh Allah. Mana gak ada yang sakit di antara kita. Tapi apakah Allah itu tega? Nggak tega. Tapi pasti kamu akan merasakan sakit. Semua kita. Kecuali kalau pada saat sakaratul maut memandang Allah. Seperti Nabi Yusuf, ibu-ibu istana ngiris jari, harusnya sakit nggak? Harusnya sakit. Tapi gara-gara lihat Yusuf, gitu kan dicerita di Quran. Nah, semua sakaratul maut kita nih sakit. Semua orang melewati hari kiamat nanti, huru-haranya seperti yang disebut Al-Adiyah, luar biasa, sakit semuanya. Tapi kalau kita diberikan rasa kasih sayang dari Allah, rasa sakit itu tidak terasa lagi. Kepedihan itu, gitu loh Pak. Sama seperti Bapak tadi, bawa kain, bawa tasbih, pada saat hadir di masjid menghambakan diri kepada Allah, rasa sakit itu tinggal rasa syukur. Karena kata dia, Pak Ustaz, saya tidak pernah bermimpi ke sini datang ke Masjidil Haram. Gak pernah. Hidup saya dulu, tapi saya ceritakan Pak Ustaz, jauh banget dari Allah. Ternyata kepedihan dan huru-hara hidup dia di masa lalu sirna sudah. Pada saat orang itu sudah menikmati rasanya dekat dengan Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam hati, kalau kita tafsirkan secara majazi, ini ada di antara Bapak Ibu semua sedang merasakan hari kiamatnya masalah-masalah hidup. Ada yang lagi pusing, ada yang lagi bete karena diserang berbagai masalah hidup yang tadinya tidak pernah diduga sama Bapak Ibu semua. Itu kiamat-kiamat kecil dalam jalan hidup Bapak Ibu. Itu hukum alam, manusia akan melewati ini, gitu Pak. Tapi manusia itu kalau mau hidupnya nyaman, maka dalam huru-hara itu selalulah bergantung kepada Allah. Cuma itu yang membuat Bapak bahagia. Itu kuncinya. Makanya, udah mengerti sekarang? Makanya ayat berikutnya, ayat 6-11 bicara tentang itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur. Itu yang mengakibatkan manusia itu terasa hidup itu seperti kiamat. Tulis saja sama Bapak Ibu sekarang poin-poinnya yang membuat keingkaran Bapak Ibu semua dalam hidup. Tulis, checklist, pulang dari sini. Itu yang membuat bahagia. Makanya huru-hara hidup itu akan datang kepada Bapak Ibu seperti datangnya kuda. Lagi enak-enak jauh dari Allah, tiba-tiba maaf, kasus murid saya
Anaknya yang paling disayang mengembuskan nafas sampai berteriak, ya Allah berikan kesempatan kepadaku. Tidak pernah. Tapi kalau orang itu dekat sama Allah, kebahagiaan itu akan ada dan datang kepada. Tapi ya ini Allah bersumpah, inna itu sungguh disayang nih. Manusia itu sungguh sangat ingkar sama aku, kata Allah. Padahal aku jadi sangat sayang sama kamu, tapi kamu yang justru sangat ingkar sama aku. Ini Allah sangat cinta sama kita, memuja-muja kita. Rumput berbunga melati ungu, tapi ternyata yang dicintainya sungguh manusia itu sangat ingkar kepada Tuhan. Halo, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh manusia itu menyaksikan keingkarannya. Bukan nggak sadar, sadar lagi, tahu itu adalah salah, tetap dia. Gimana rasanya Allah? Coba yang terjadi di media sosial yang rame-rame, apa Anda tahu itu salah? Pinter-pinter enggak? Pinter. Tapi mereka bisa lakukan itu dan bikin cerita. Masalahnya sampai sekarang Bapak nonton terus. Ada yang rumah tangga, ada yang politik. Apa yang rumah tangga itu katanya ada joknya di TikTok itu. Sampai buat beli pulsa, habis lagi sinetron, hanya pada kecewa, pada marah. Itu manusia loh. Emang. Akhirnya, kenapa sih manusia itu sadar? Penyebabnya apa? Innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh dia sangat bakhil karena cintanya kepada dunia. Ini ternyata biang keroknya, kecintaan kepada dunia. Makanya ada bilang itu di belakangnya ada judi online, gitu ya. Di belakangnya ada dunia. Dibayar kan? Dunia. Dunia itu apa? Dari sejak popularitas, harta kekayaan, apalagi ya, kekuasaan itu. Jadi manusia di situ pasti akan ingkar. Fir'aun anak baik, anak soleh, taat sama ibu masa kecil, tapi tiba-tiba masa tua karena gila kekuasaan jadi ingkar kepada Allah. Qarun sahabat dekatnya Nabi Musa, setiap sholat gantian bajunya sama bininya. Kalau sholat tuh gantian bajunya bu sama bininya. Itu Qarun. Dia orang soleh, orang masjid. Orang masjid bu, ya. Pulang bininya sholat gantian bajunya, karena yang paling bagus cuma itu buat sholat. Makanya buru-buru, nggak kayak bapak bisa taklim boro-boro. Korun itu habis assalamualaikum, maaf Pak Ustaz izin, bajunya mau pakai istri buat sholat. Tapi pada waktu dia minta sama Musa, tolong doain aku dikit aja aku kaya, bukan dikit lagi. Dia bisa mengelola emas jadi kaya raya. Jadi jangan lupa, itu manusia. Itu manusia. Innal insana li rabbih. Udah begitu. Jadi jangan ada kecenderungan kita itu cinta kepada dunia, karena dunia itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Hati-hati. Hati-hati. Ya Allah. Ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Kita ini semua nanti jasadnya akan masuk ke dalam
kubur. Di situ ada siksa kubur. Siksa kubur pun ada evolusinya. Bapak baca di Google, silakan evolusinya. Hari pertama jasad bapak yang dipuja-puja ibu yang ke ke salon itu yang mahal-mahal bayarnya. Gimana proses evolusinya? Karena mau nggak mau, karena jasad kita awalnya dari tanah, maka proses evolusinya harus dikembalikan ke tanah. Muka kita ini akan bengkak-bengkak di hari pertama. Hari kedua, perut kita akan membesar. Tiba-tiba meledak, hancur. Di situ akan ada proses evolusi. Sakaratil mautnya aja sakit. Udah sakaratil maut, itu si tubuh harus berevolusi lagi di dalam tanah. Apakah perjalanan itu tidak menyakitkan? Makanya Allah bilang, afala ya'lamu idza bu'thira ma. Kamu lihat proses kubur nanti melewati proses panjang. Itu loh yang menyakitkan. Secara kimiawi ini akan terurai semua. Makanya kiai-kiai Indonesia itu pintar nemenin orang mati dengan tahlil, karena tubuhnya lagi berproses evolusi. Sehari akan gimana, 2, 3, karena 7 hari itu udah mulai belatung-belatung. Di situ diantarkan doa-doa. Selain mengantarkan ruh, juga menemani proses evolusi jasadnya. Itu canggihnya kiai-kiai di Indonesia. Kok kepikir ke situ? Ilmunya baru dibahas sekarang tentang evolusi di dalam tanah, terurainya tubuh. Makanya mungkin ada salah satu agama daripada evolusi menyakitkan dibakar baik. Bikinnya ke situ. Padahal yang paling alami, karena awalnya kita dari tanah, maka kembalikanlah yang bagus. Baik ya. Wa khussilama fis sudur gitu. Dan dilahirkan apa yang di dalam dada. Dinampakkan. Sekarang tutup. Saya bisa duduk di sini karena Bapak nggak tahu apa yang di dalam dada saya. Kalau sekarang ada touchscreen muncul tentang apa yang ada di dalam dada saya, insya Allah Bapak Ibu semua bubar. Karena ketahuan buruknya saya. Bapak yakin saya ada keburukannya? Yakin? Kalau yakin pasti bubar. Karena Allah saja yang menutupi. Makanya waktu silama sudur. Nanti suatu waktu gimana ya? Allah nggak tegel. Keburukan-keburukan kita akan nampak. Ada resep Bu khusus buat Ibu. Kalau nanti keburukan kita tidak pengen dinampakkan, jangan suka gibah. Orang yang gibah nanti dipanggilnya begini Bu, tadi Din, ya di depan orang banyak nih di pada masa, kamu begini, oh malu banget gitu. Dinampakkan apa yang di dalam dada. Padahal di dunia dia ustaz, ternyata setelah di akhirat banyak banget. Untungnya saya di dunia nih, saya masih dibilang ustaz sama Bapak. Kalau enggak, wassalamualaikum. Tafsir saya Bapak keburukan saya. Itu nanti di suatu hari nanti akan dinampakkan. Karena automatically sistemnya akan berubah. Setelah melewati black hole, udah alam akan berubah. Di situ akan terlihat keburukan kita, malu kita, punya dosa berapa banyak kita. Yuk. Ya akan nampak semua kesalahan, kekeliruan kita ya, dosa-dosa kita semua. Masya Allah, silama fis sudur akan terlihat. Tapi orang yang nggak suka gibah, kata Rasulullah, firman, ya,
begini ya. Enak kan? Bisik-bisik omongnya, gak ngomong, tapi tetap ini kamu ini. Ya udah, aku maafkan dosa. Silahkan masuk. Ya, ghibah tuh penyakit tuh yang nanti dinampakkan ini. Sekarang masalahnya ghibah bukan cuma ibu-ibu, ustadznya juga yang ngajarin juga ghibah. Nanti pulang dari sini tonton YouTube, berapa banyak ceramah yang isinya ghibah, nyaci maki, burukin siapa, disebut orangnya si gitu. Lihat aja. Makanya kata guru saya, beda tipis antara majelis taklim sama majelis ghibah. Karena ngomongin orang jelas-jelasan, itu ghibah. Loh, Nabi Musa aja suruh negur suruh negur Fir'aun dengan kata-kata yang baik. Ini malah kata-katanya caci maki sama ghibah. Belajar dari mana? Ya itu nanti akan dinampakkan dosa-dosanya. Yang terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Makanya berdoalah ya Bapak-bapak, doa mohon ampun dari dosa kecil, dosa besar. Satu, dosa disengaja dan tidak sengaja. Apalagi kecil udah, kecil besar udah, sengaja disengaja. Tersembunyi yang terlihat, betul. Ya, dan yang terakhir, ini ada dosa yang kita nggak tahu. Cuma Allah yang tahu. Dosanya itulah yang terakhir. Sesungguhnya aku maha. Jadi makanya pantesan Nabi Muhammad itu memohon ampun kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Itu Nabi Muhammad loh. Gimana kita? Ya, ini masalahnya adalah surat Al-Adiyat. Matur suwun Bapak Ibu, terima kasih. Silakan. Ada mau? Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk melengkapi kajian ada pertanyaan atau pernyataan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan. Pak Yudi, Pak Hendra, Ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu-ibu? Sudah sangat jelas, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oh, ya. Terima kasih. Jangan galau Bapak Ibu. Pokoknya setiap kita punya dosa, termasuk ustadznya yang di sini. Demi Allah dosa saya besar banget, Pak. Jadi baca surat tadi nggak usah takut. Ya, meskipun Allah akan menampakkan apa yang ada di dalam dada kita. Sekarang alhamdulillah kita masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, untuk mencintai Allah. Sama seperti murid saya tadi yang bawa kain kafan. Saya tidak pernah bermimpi duduk di sini, Pak Ustaz. Dosa saya besar. Mohon maaf, dia sampaikan ke saya dosa-dosanya. Masya Allah, memang luar biasa. Tapi ya sudah. Masih penting Allah kasih seperti itu. Ya. Allah karena sayangnya rahmatullah akbaru min adab. Kasih sayang Allah itu lebih besar dibandingkan siksanya. Makanya saya berpesan sama Bapak Ibu semua, baca surat Al-Adiyat ini bukan dalam konteks perangnya, itu ya, maknakan secara majazi. Itu bukti kasih cintanya Allah sama kita. Meskipun kita itu jauh seperti kuda perang, bermusuhan seperti sifat adat, tapi cobalah Allah tetap menunggu kita semua. Wa may yaqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan pernah.
Dia masih nunggu rasa cintanya Bapak Ibu ke dia. Nanti dengan mudah Allah akan membalas rahmatnya kepada Bapak Ibu semua. Di situ Bapak Ibu nanti baru merasa indahnya nikmat di sisa akhir hidup ini. Udah stop, udah jangan pikirin yang dulu. Ya, sekarang tuh lakuin langkah baru kita ke depan. Insya Allah nanti kalau kita banyak dosa dalam buku catatan kita, Pak Firman sini, gitu aja, nggak diapain dan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Allahumma anna bil waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami dengan Quran ini. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, cahaya, petunjuk, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang kami lupakan dari Quran ini. Ajari kami atas apa yang kami belum tahu dari Quran ini. Karuniakan kepada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, malam maupun siang. Jadikan Al-Quran ini kelak nanti sebagai pembela kami yang dapat menyelamatkan hidup kami di sisimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi